Nama saya Mesinta Eka Pratiwi. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B STKIP PGRI Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan orang tua dari siswa sekolah dasar. Sebelumnya, saya sudah melakukan wawancara terhadap Bapak Kamaluddin dengan putrinya yang bernama Faizatun Nisa Soleha Al-Hamami yang sedang menempuh pendidikan di SDIT Al-Hidayah Sumeneb. Langsung saja pada pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada beliau. Pertanyaan yang pertama, pada saat pembelajaran daring dan belajar dari rumah, apa masih penting orang tua mengajarkan pendidikan karakter secara langsung kepada anak? Jawaban dari Bapak Kamaluddin yaitu, pendidikan karakter sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak, karena itu merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak. Jika tidak diajarkan sejak dini, maka dikhawatirkan ketika dewasa nanti, anak-anak justru akan melenceng dari apa yang diharapkan. Dari luar rumah saja, jika tidak diperhatikan, anak-anak bisa tidak terarah. Seperti halnya, jika anak-anak belajar dari lingkungan yang tidak baik, maka nantinya anak itu akan bertingkah laku tidak baik juga. Oleh karena itu, pendidikan karakter walaupun di masa pandemi ini perlu dan penting diajarkan, terutama karakter agama, karena itu yang paling penting. Pertanyaan yang nomor 2, mengapa pendidikan karakter masih diperlukan pada saat belajar dari rumah? Kemudian beliau menjawab, pada saat belajar dari rumah pun pendidikan karakter memang masih diperlukan, karena jika tidak dilaksanakan nantinya anak-anak jadi tidak terarah, seperti dia bisa melakukan hal dengan semaunya sendiri, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap karakternya, apalagi ketika dewasa nanti. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus tetap dilaksanakan dengan bimbingan orang tua. Jadi, intinya menurut beliau, walaupun pada saat ini kita belajar dari rumah, pendidikan karakter itu masih diperlukan, dan itu merupakan tugas utama kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan karakter secara langsung kepada anak-anak kita, agar nantinya anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan yang nomor 3, kapan pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak? Kemudian beliau menjawab, pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak-anak kita itu setiap saat, mulai dari bangun tidur dan bermain dengan teman-temannya. Karena sepertinya segala aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu membutuhkan pendidikan karakter. Dan kita juga bisa mengirimkan anak-anak kita ke tempat mengaji atau madrasah, sehingga di sana dia bisa diajarkan lebih dalam lagi mengenai agama, akhlak, sopan santun, dan sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Ketika di rumah, di manakah ibu atau bapak mendidik karakter anak-anak? Kemudian beliau menjawab, pada saat di rumah, kita mengajarkan pendidikan karakter kepada anak itu setiap saat atau kapan saja. Seperti contohnya, ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga, di situ kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara berbicara dan bersikap yang sopan, terutama kepada orang yang lebih tua. Atau seperti contoh lain, ketika kita bertemu dengan tetangga, sikap apa yang harus kita ambil, yaitu dengan menyapa tetangga secara ramah dan sopan, seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana strategi ibu atau bapak dalam mendidik karakter anak usia SD atau MI selama pembelajaran daring akibat virus COVID-19 ini sedang berlangsung? Kemudian Bapak Kamaluddin menjawab, beliau sebagai orang tua, strategi yang dilakukannya yaitu dengan cara mendampingi anak-anaknya. Seperti halnya, seorang anak itu pasti memiliki buku pelajaran, PKN, agama, dan lain sebagainya yang mengajarkan tentang pendidikan karakter. Nah, kita sebagai orang tua minimal tahu apa yang menjadi materinya, sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita. Atau dengan cara lain, kita bisa mengundang guru les
sehingga materi yang ada di buku bisa dijabarkan lebih luas lagi dan anak-anak bisa paham mengenai materi tersebut. Karena hal itu berkesinambungan antara teori dengan prakteknya. Baik, ke pertanyaan yang terakhir, yaitu tuliskan saran dan masukan tentang pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Kamaluddin menjawab, mengenai pendidikan di masa yang akan datang, sebenarnya kita harus berkaca kepada masa lalu. Karena di masa lalu, anak itu benar-benar dididik menjadi anak yang baik, soleh, sopan, dan santun, baik kepada guru, orang tua, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui sendiri, di zaman sekarang ini, rasa sopan dan santun yang dimiliki itu sudah semakin merosot dibandingkan dengan masa lalu. Di masa lalu itu, pendidikan karakter itu benar-benar diajarkan, sehingga anak-anak memiliki rasa sopan dan santun yang begitu tinggi dibandingkan dengan zaman sekarang. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter ini memang sangat penting dan perlu diajarkan kepada anak-anak kita, walaupun pada saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah atau secara daring. Dan ini menjadi tugas utama kita sebagai orang tua untuk mengajarkan langsung pendidikan karakter kepada anak-anak kita agar nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.